Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Kuhaka Jataka, betapa masuk akalnya, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang penipu. Di sebuah desa kecil pada masa pemerintahan Raja Brahmadatta, hiduplah seorang petapa yang penampilannya tampak suci, dengan rambut panjang kusut dan pakaian lusuh. Penduduk desa percaya ia adalah pertapa suci, padahal hatinya penuh tipu daya. Seorang tuan tanah kaya raya sangat menghormatinya dan bahkan membangunkan sebuah pondok pertapaan di tepi hutan untuk menjadi rumah tinggalnya. Setiap hari, tuan tanah itu mengirimkan makanan terbaik ke pondok sang petapa. Karena terlalu mempercayai penampilan luar sang petapa, ia bahkan menjadikannya sebagai penjaga rahasia. Suatu hari, karena takut perampok, tuan tanah itu membawa 100 keping emas dan menguburkannya di dekat pondok untuk dititipkan pada sang petapa. Petapa itu pura-pura menolak sambil berkata bahwa seorang petapa tidak pernah menyentuh barang duniawi. Namun di balik kata-kata manis itu, hati sang petapa dipenuhi keserakahan. Ia berpikir bahwa emas sebanyak itu cukup untuk hidup mewah tanpa bekerja. Beberapa hari kemudian, ketika situasi aman, ia diam-diam menggali emas itu dan memindahkannya ke sebuah tempat tersembunyi di pinggir jalan. Lalu ia kembali ke pondok seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, setelah menerima hidangan dari tuan tanah itu, sang petapa tiba-tiba berkata bahwa ia harus pergi merantau. Tuan tanah yang polos mencoba menahannya, tapi petapa itu tetap bersikeras. Akhirnya, ia diantar hingga ke perbatasan desa. Namun sebelum pergi jauh, sang petapa melakukan tipu muslihat terakhir. Ia menaruh sehelai jerami kecil di rambut kusutnya, lalu kembali dengan wajah gelisah. Ia berkata kepada tuan tanah bahwa seutas jerami dari rumahnya ikut terbawa. Dan sebagai petapa yang tidak mengambil barang orang lain, ia harus mengembalikannya. Tuan tanah itu terharu dan kagum. Betapa sucinya ia, sampai sehelai jerami pun tidak mau diambil, pikirnya. Namun, malam itu di desa, Bodhisatta yang sedang lewat dan menginap merasakan ada sesuatu yang janggal. Ia mendengar cerita tentang petapa yang sangat jujur, hingga mengembalikan jerami, dan instingnya mengatakan bahwa di balik kesalehan palsu itu ada niat buruk. Ia bertanya pada tuan tanah, apakah ada harta yang dititipkan kepada petapa itu. Saat mendengar bahwa 100 keping emas telah dititipkan di pondok, Bodhisatta langsung menyuruh tuan tanah itu memeriksa tempatnya. Ketika mereka kembali, tanah itu kosong. Emas telah hilang. Dengan marah dan panik, mereka berdua segera mengejar sang petapa. Petapa itu berhasil ditangkap tidak jauh dari desa. Setelah didesak dan diancam, akhirnya ia mengakui letak emas itu disembunyikan. Emas itu ditemukan di pinggir jalan, dan sang petapa dipermalukan di depan tuan tanah oleh Bodhisatta, yang menyindirnya, "Sehelai jerami kau jaga dengan begitu suci, tapi 100 keping emas tidak menggerakkan nuranimu." Dengan syair tajam, Bodhisatta menampar kemunafikan sang petapa. Para penduduk mengetahui kebohongan itu dan tidak lagi tertipu oleh penampilannya. Sementara itu, Bodhisatta kembali melanjutkan perjalanannya, membawa pesan bahwa kebaikan bukanlah pakaian atau penampilan, melainkan hati yang jujur. Solusi dari kisah ini adalah menumbuhkan kecerdasan moral dan kejernihan berpikir, agar tidak tertipu oleh kepura-puraan yang dibungkus dengan simbol kesucian atau moralitas. Banyak masalah di masyarakat muncul bukan hanya karena penipu yang licik, tetapi karena orang-orang terlalu mudah percaya pada penampilan luar
tanpa menguji karakter seseorang yang dari tindakan nyatanya. Solusi praktisnya adalah menerapkan prinsip pemeriksaan objektif. Jangan memberikan kepercayaan total hanya karena seseorang tampak religius, memakai pakaian suci, atau berkata indah tentang moralitas. Tindakan, bukan citra, adalah ukuran sejati seseorang. Cara lainnya adalah membangun sistem yang tidak bergantung pada satu penjaga, melainkan memastikan keamanan melalui pembuktian, transparansi, dan akutabilitas. Bila seseorang mengaku suci, berikan kepercayaan bertahap sambil menilai konsistensinya. Dengan demikian, kita melindungi diri dari manipulasi dan mengurangi peluang orang jahat memanfaatkan kepolosan atau ketakutan kita. Mengembangkan keberanian untuk bertanya, seperti yang dilakukan Bodhisatta, juga merupakan solusi penting untuk mencegah penipuan spiritual maupun duniawi. Pesan moral utama dari kisah ini adalah bahwa kemunafikan selalu terungkap pada waktunya, dan bahwa sikap pura-pura baik adalah bentuk kejahatan yang lebih berbahaya daripada kejahatan terang-terangan. Petapa dalam kisah ini menunjukkan bagaimana seseorang bisa menyamarkan keserakahan di balik simbol kesucian. Ia mengembalikan seuntas jerami demi membangun citra jujur, tetapi mencuri 100 keping emas tanpa rasa bersalah. Kisah ini mengingatkan bahwa kebaikan palsu sering tampak meyakinkan, namun selalu retak ketika diuji. Moral penting lainnya adalah berhati-hati dalam menilai orang berdasarkan tampilan luar. Rambut kusut, pakaian sederhana, atau tingkah laku suci tidak menjamin hati yang bersih. Pada akhirnya, tindakan konsisten dan integritaslah yang menentukan nilai seseorang. Dan bagi siapapun yang mencoba hidup dalam kedustaan, cerita ini memberi peringatan bahwa kebenaran akan mengejar mereka, entah cepat atau lambat. Kejujuran adalah fondasi yang tidak dapat digantikan oleh sandiwara moral. Kesimpulan dari Kuhaka Jataka adalah bahwa kebaikan sejati tidak pernah lahir dari kepura-puraan, dan masyarakat perlu membangun kebiasaan untuk menilai seseorang dari tindakan nyata, bukan dari citra atau gelar kesuciannya. Kisah ini memperlihatkan betapa mudahnya manusia tertipu oleh penampilan dan kata-kata manis, serta bagaimana mereka sering mengabaikan tanda-tanda bahaya karena terlalu terpesona oleh kesan baik. Bodhisatta muncul sebagai simbol kebijaksanaan. Ia tidak menilai berdasarkan cerita yang indah, tetapi berdasarkan logika dan pengamatan yang jernih. Ketika manusia belajar meniru sikap ini, mereka dapat membangun lingkungan sosial yang lebih baik, tidak mudah terombang-ambing oleh orang bermulut manis, dan lebih mampu melindungi diri dari manipulasi spiritual atau materi. Kesimpulannya, kebenaran, kebijaksanaan, dan kewaspadaan adalah pelindung terbaik, lebih kuat daripada keyakinan buta pada sosok yang tampak suci. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.